Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ananda Solih-Solihah? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Hari ini kita masih belajar di tema 6, lingkungan yang bersih, sehat, dan asri. Subtema 2, lingkungan sekitar rumahku, pembelajaran ke-6. Mohon untuk disimak dan diperhatikan ya, Ananda Solih-Solihah. Ananda Solih-Solihah, kita perhatikan Lani yang sedang bercakap-cakap dengan teman-temannya. Mereka ingin lingkungan tetap bersih. Lengkapilah percakapan Lani, gunakan kata ajakan. Kalian masih ingat kata ajakan? Kata ajakan itu ada ayo, mari, dan yuk. Di sini ada percakapan, akan kita lengkapi dengan kata ajakan. Lingkungan rumahku tidak bersih, sampah menumpuk di jalan, lalat berterbangan di mana-mana, banyak anak terkena diare. Titik-titik, kita bekerja bakti membersihkan sampah. Kira-kira titik-titik ini diisi kata ajakan apa ya? Ya, bisa dengan kata mari kita bekerja bakti membersihkan sampah. Kemudian Udin menjawab, lingkungan rumahku kotor, banyak kaleng dan genangan air, nyamuk ada di mana-mana. Tetanggaku banyak terkena penyakit demam berdarah. Ananda Solih-Solihah, kalau lingkungan kita tidak bersih dan banyak sampah yang menumpuk, otomatis akan banyak lalat berterbangan. Ananda, lalat itu suka di tempat yang kotor. Nah, ketika dia hinggap di tempat yang kotor, misalnya sampah, dia akan terbang ke makanan kita yang tidak kita tutup. Akhirnya kotoran yang dari sampah itu dibawa ke makanan kita dan kita makan. Kemudian kita bisa sakit perut dan menyebabkan diare. Maka jangan sampai ya ada sampah yang menumpuk di sekitar rumah kalian. Dan tetap jaga makanan dan minuman supaya tertutup. Jadi terhindar dari lalat. Di sini Udin juga berkata lingkungan rumahnya kotor, banyak kaleng dan genangan air, lalu banyak nyamuk di mana-mana. Ananda harus tahu bahwa nyamuk itu sangat suka di genangan air. Nyamuk itu bisa menyebabkan penyakit demam berdarah. Jadi, Ananda semua, lingkungan rumah kalian harus bersih dan sehat ya. Kita lanjutkan percakapan mereka. Titik-titik, kita kubur kaleng-kaleng, kata Beni. Kira-kira kata ajakannya apa ya? Mari kita kubur kaleng-kalengnya. Kaleng-kaleng yang menyebabkan air tergenang tadi bisa dikubur ya Ananda, supaya tidak ada air yang mengenang di situ. Titik-titik, kita tanam banyak pohon. Bisa, yuk kita tanam banyak pohon, atau ayo kita tanam banyak pohon. Di musim kemarau, udara terasa panas, debu-debu bertebaran, banyak orang-orang terkena flu dan batuk. Maka diperlukan banyak menanam pohon di sekitar kita. Saat hujan deras, selokan di depan rumahku meluap, air tumpah ke jalan, sampah-sampah bertebaran. Ternyata selokan di depan rumahku tersumbat sampah. Nah, di sini Udin berkata seperti itu. Lalu Lani menjawab, yuk kita bersihkan selokan setiap hari. Atau boleh juga, ayo kita bersihkan selokan setiap hari. Kegiatan apa saja yang harus dilakukan agar lingkungan sehat? Tentunya membuang sampah di tempat sampah, membersihkan selokan supaya tidak tergenang atau mampet, mengubur kaleng-kaleng bekas supaya tidak ada genangan air. Itu adalah hal-hal yang perlu kita lakukan agar lingkungan kita sehat. Kegiatan yang harus dilakukan agar lingkungan sehat adalah
membuang sampah pada tempatnya, dan kerja bakti membersihkan selokan. Lingkungan di sekitar rumah Udin tampak kotor. Udin dan teman-temannya ingin membersihkannya. Mereka menyapu dan memungut sampah. Mereka mencabut rumput liar. Mereka bekerja dengan gembira. Nanda Solih-Soliha, kalau bekerja bakti bersama-sama rasanya sangat menyenangkan ya. Dapatkah kamu melakukan kegiatan itu? Bisa ya Ananda kerja bakti bersama teman-teman. Ananda bisa lakukan dengan keluarga kalian di rumah atau dengan teman-teman ketika nanti sudah di sekolah. Karena saat ini sedang belajar dari rumah, maka kalian dapat melakukan kerja bakti dengan keluarga kalian. Siti ingin berkreasi dengan bangun datar. Siti menggambarkan dinding rumah impiannya. Nah, ini adalah dinding rumah impian Siti dari bangun datar. Apa bangun datarnya? Ya, dari persegi panjang dan persegi juga. Ananda Solih-Soliha tentunya masih ingat ya, bangun datar itu apa saja wujudnya. Mari amati bangun datar pada halaman berikut. Bentuk apa saja yang kalian lihat? Di sini terdapat gambar bangun datar. Kalian diminta untuk menggunting bangun datar yang tersedia, lalu menempelkan pada lemnya. Nah, di sini tempat lemnya ya. Di sini ada apa saja ya, Nak? Yang berwarna hijau, bentuknya adalah persegi. Yang berwarna biru ini segitiga. Yang merah ini juga segitiga. Yang ini namanya persegi panjang. Mari kita mengenal lebih jauh tentang bangun datar. Nah, bangun datar itu apa saja jenisnya ya? Yang pertama adalah segitiga. Tapi segitiga itu ada banyak jenisnya. Ini namanya adalah segitiga sama sisi. Mengapa dikatakan segitiga sama sisi? Karena ketiga garisnya ini panjangnya nanti sama. Nanti akan kita pelajari lebih lanjut di kelas 2 ya. Lalu yang ini namanya segitiga sama kaki. Karena panjang sisi atau garisnya ini yang panjangnya sama. Yang bawah ini panjangnya berbeda, maka disebut segitiga sama kaki. Lalu ada segitiga siku-siku yang ditandai dengan salah satu ujungnya membentuk huruf L. Nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut di kelas 2. Saat ini kalian hanya belajar mengenal bentuk segitiga siku-siku. Lalu ada segitiga sembarang. Segitiga sembarang itu ketiga garisnya panjangnya berbeda-beda. Sekarang kita belajar segi empat. Ini namanya adalah belah ketupat, hampir sama dengan persegi. Selanjutnya, kalian pernah bermain mainan yang bentuknya seperti ini. Ini bangun datar namanya layang-layang. Berikutnya ada bangun datar seperti ini. Nah, ini kalian sudah mengenal, namanya persegi. Lalu yang ini namanya persegi panjang. Berikutnya ada yang bentuknya agak miring. Ini namanya jajaran genjang. Kalau seperti ini, bentuknya seperti atap rumah, namanya trapesium. Lalu ada bangun datar seperti ini, namanya segi 5. Lalu kalau seperti ini namanya segi 6. Kemudian bangun yang terakhir seperti ini, bangunnya namanya adalah lingkaran. Jadi itu tadi macam-macam bangun datar. Coba amati benda-benda di sekitar kalian, lalu kalian sebutkan itu termasuk dalam bangun datar apa ya? Contohnya, kalau pintu itu berbentuk persegi panjang. Kemudian uang logam itu termasuk bangun datar lingkaran.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Semoga Ananda Solihah dapat memahami materi pembelajaran hari ini. Tetap semangat dalam belajar, serta banyak berlatih di rumah ya nak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.